Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ambalau, hari ini kita turun lagi ke lapangan, namun dengan tugas khusus, yaitu melakukan observasi terhadap perkembangan perumahan yang ada di sepanjang Kali Cibl, mulai dari Desa Muara Bakti di Babelan. Nanti insya Allah kalau memang jalannya bagus, kita akan coba sampai ke perumahan Gramapuri di Cikarang. Sekarang posisi kita ada di depan PLTU Babelan. Ini ada jembatannya di depan ini, pengangkut batu bara. Jadi berdasarkan dari catatan data yang ada di perlistrikan yang ada di PLTU Babelan ini merupakan pembangkit listrik tenaga uap dengan kapasitas 280 MW. Dan dari catatan yang ada, ini terdiri dari 2 broiler yang menggunakan teknologi CFB dari Eropa. Begitu deh. Jadi memang sepertinya pemerintah mempersiapkan kalau daerah di sekitar sini, mulai dari Babelan sampai Cikarang, kebutuhan listriknya akan bisa dipasok dari sini. Apakah itu untuk perumahan, kawasan industri, atau untuk yang lainnya. Bagus, luar biasa. Saya sendiri sudah lama tidak jalan sini, mungkin sudah ada beberapa tahun, dan terinformasi pada awal-awal tahun 2021 kemarin terjadi banjir besar yang membuat misalnya tanggul yang jebol sekitar daerah mana Tanggul, bantaran Kali Cibl. Nanti akan kita lihat apakah sudah mulai diperbaiki atau belum. Mudah-mudahan saja sudah. Ini di sebelah kanan kita itu jalan tol Jor 2 mulai dari Cibitung sampai ke Marunda. Dan sepertinya karena adanya pandemi jadi agak terhenti, padahal kondisi jalan sudah 90% selesai, yang tadinya diperkirakan tahun 2019 bisa diresmikan, namun karena COVID jadi ditunda. Mudah-mudahan bisa diresmikan pada semester tahun ini, atau mungkin paling lama tahun depan. Ini kita kalau
lurus ke Babelan, kita belok kiri ke Muara Bakti. Nah, ini kita melewati jembatan apa ini? Jembatan kapal. Di sini ada kapal yang terdampar sudah lama. Mana kapalnya udah diangkat barangkali, mungkin terbawa arus. Dulunya ada kapal di sini. Mungkin sekarang udah hanyut barangkali, nggak tahu. Tadi dipindahkan. Nanti kita berada di atas Kali Cibl. Kita akan menyusuri pinggiran kali ini nanti. Mulai dari depan sana ini ada jalan ke kanan. Sini ada pertigaan. Jadi kalau lurus itu ke Muara Gembong, kalau ke kanan kita ke Sukatani dan Babelan. Nah, kita arah ke Sukatani dan Babelan. Nah, ini menyusuri sepanjang Kali Cibl. Terambalau, Kali Cibl ini merupakan kali buatan yang dimulai dari Cikarang. Jadi Cibl itu sendiri merupakan singkatan dari Cikarang Bekasi Laut. Panjangnya sekitar 36 kilo dari Cikarang sampai laut. Dan semula sudah masuk proyek Pelindo 2 untuk pengangkutan barang-barang. Itu zaman eranya Pak Roy Lino. Tapi karena beliau terangkut kasus, kemudian digantikan oleh pejabat yang lain, maka sepertinya proyek itu terhenti karena sudah nyaris tak terdengar. Pada tahun 80-an, antara 85 sampai 87, saat itu aku masih bekerja sebagai analis kredit di Bank Dagang Negara cabang Pulau Gadung. Jadi beberapa nasabah itu punya agunan di sini. Dan waktu itu daerah ini masih mengerikan. Tidak ada penghuninya, jalannya ini masih tanah dan rawan begal. Harga tanah waktu itu paling tinggi di sini 5.000 rupiah sekitar tahun 85-an ini. Wah, ini udah apa? Ini sebelah kiri kita sepertinya ada perumahan ya. Perumahan apa nggak kelihatan? Oh ya, posisi Kali Cibl ada di sebelah kanan kita. Dan tadi perumahan sudah dibangun, sudah mulai banyak perumahan di sini. Dan di pinggiran Kali Cibl ini juga banyak ditanamin pohon-pohon singkong, jadi cukup bagus ya. Oh ya, kembali ke cerita tadi. Jadi pada tahun 1985 harga tanah di sini cuma 5.000. Itu pun udah paling mahal barangkali ya. Mungkin ada juga ada yang di bawah itu, bahkan ada yang 1.000 per meter. Tapi kalau dibandingkan dengan harga emas tahun itu, memang harga emas tahun itu sekitaran antara 12.500 sampai 15.000 per gram. Sementara sekarang ini sekitar
Pinggiran kali CBL ini sampai dengan perumahan Gramapuri. Kalau sampai ke laut itu 36 kilo. Kalau daerah Muara Bakti ini kita anggap saja dikurangi 10 kilo, jadi ya, lebih kurang ada 25 kilo sampai ke Gramapuri di Cikarang. Oh ya, Mitra Mbalaus, sahabat Mbalaus, kenapa kita melakukan review atau pengamatan atau observasi terhadap jalan pinggiran kali CBL ini, bantaran kali CBL? Karena aku sering melihat di YouTube yang buat vlog mengenai jalan CBL ini tidak pernah sampai ke ujung, paling sampai ke Tambun atau sampai ke Cibitung, jadi yang sampai ke ujung belum. Nah, kita akan membuat vlog ini, akan kita review sampai ke ujung, sampai ke perumahan Gramapuri. Jadi mulai dari Desa Muara Bakti di Babelan sampai ke perumahan Gramapuri di Cikarang. Mudah-mudahan review ini bisa dimanfaatkan oleh para pihak, apakah itu para pengembang ingin melihat perkembangan situasi, para pemain properti, apakah yang perorangan atau yang grup, ya kan? Atau maklar yang tergabung dalam RCTI alias rombongan Calo Tanah Indonesia. Wah, ini rumah ini sepertinya ini rumah contoh nih, nggak tahu deh, pelang namanya tidak ada. Rumah contoh, jadi sudah mulai rame di sini. Dan jalan pun sepertinya sudah bagus. Oh ya, pada kesempatan ini saya ingin menyapa rekan-rekan dari komunitas YBP, singkatan dari Yuk Bisnis Properti, pimpinan Bapak Aryo Diponegoro, yang untuk wilayah Bekasi ini itu suhu-suhunya yang saya kenal itu, atau yang paling tidak namanya saya tahu, Bapak Purwanto, Bapak Marjan Ajit, dan beberapa lainnya. Dan oh ya, jalannya tergolong sempit, mitra.
sekilas balik mengenai komunitas YDP. Saya bergabung sekitar tahun 2012 atau 2013 kalau tidak salah. Pada waktu itu ada pertemuan YDP yang diadakan di Jalan Wijaya Kebayoran Baru kalau nggak salah. Tempatnya di Cafe Daun atau mungkin restoran Daun. Itu tempatnya di depan PTIK, perguruan tinggi kepolisian. Diadakan di situ dalam acara kopdar, kopi darat nggak yang pertama tapi gue lupa. Pesertanya sekitar 50 sampai 100 orang. Waktu itu membawa acaranya atau yang terlibat dalam kegiatan acara, yang saya ingat pertama Bapak Fernando Relington. Pak Fernando, wah ini perumahan apa nih? Bumi Eka Srijaya, wah perumahan baru nih. Bumi Eka Srijaya, ini daerah Srijaya. Ini udah masuk Tambun Utara. Ya, Bapak Fernando Relington waktu itu punya bisnis properti sendiri, namanya Relington Land. Kemudian pengisi acara kedua Bapak Asriman Atanjung. Beliau juga aktivis properti lah gitu. Beliau tadi mempunyai blog mengenai properti dan suka mengadakan training. Saya lihat sampai sekarang karena masih sering terima undangannya dari email Asriman Atanjung. Kemudian waktu itu yang isi acara utamanya ya Bapak Aryo Diponegoro sendiri, atau Mas Aryo kami panggil. Pada waktu itulah dimulai dibentuk perwakilan-perwakilan. Jadi Mas Aryo mengatakan kita mulai bentuk perwakilan properti. Wah, ini sebelah kanan kita PT Anugrah Raya Baja Indo. Oh, ini mungkin pabrik baja ya, atau supplier baja. Wah, udah maju ya. Gabus Pucung. Oh, ini apa? Oh, ini rumah makan Gabus Pucung. Oh, udah rame. Udah rame guys. Udah banyak perumahan. Ini depannya apa ya? Sepertinya perumahannya cukup kayak pengembang besar juga ini. Minewood. Oh, Minewood, perumahan Minewood. Oh, bagus ya. Waduh, kalau Minewood City.
Pionir Nusantara, oh yayasan. Jadi posisi kali CBL ada di sebelah kanan kita, dan sementara di sebelah kiri adalah lahan-lahan persawahan yang kayaknya mulai berubah bentuk menjadi perumahan. Ini sudah masuk wilayah Tambun Utara. Ini perapatan Gabus. Jadi ke kanan itu Gabus, yang pintu tol Jor 2 ada di sini. Jadi dengan adanya pintu tol Jor 2 ini bisa dipastikan daerah ini akan berkembang pesat, dan bisa dipastikan pengembang-pengembang besar masuk. Yang sudah masuk itu grup Kota Harapan Indah, sudah mulai membangun perumahan Tera Damai untuk perumahan komersil dengan harga 400 sampai 600 juta per unit untuk tipe 36. Dan memang jalannya lebar-lebar, ada jogging track segala macam. Bagus begini. Pengembangan ini mengembangkan atau menguasai lahan sekarang ini lebih dari 100 hektar. Jadi ya mereka mulai membangun di daerah Kampung Duri, Sriamur. Nah itu dekat dengan Babelan, jembatan besi Babelan. Sementara tanah yang di ujung timurnya itu sampai ke pinggir tol, pintu tol tadi, pintu tol Gabus. Dan mereka sudah bikin maket dekat pintu tol itu, nanti akan dibangun apartemen. Mungkin dia ada lagi. Jadi bisa dipastikan 20-30 tahun lagi daerah ini udah menjadi daerah kota mandiri terpadu, kota terpadu mandiri, kira-kira seperti itu. Kalau ada pengembang besar yang sudah masuk, tergantung mereka menguasai lahan seluas apa. Mungkin nanti di situ pengembang besar itulah yang akan menyediakan sarana dan prasarana. Jadi kalau nanti terjadi pemekaran wilayah, artinya Kabupaten Bekasi dipecah menjadi dua, yaitu Bekasi Selatan dan Bekasi Utara. Di Bekasi Selatan di Jababeka yang ada sekarang, kemudian Bekasi Utara kemungkinan ya di daerah sini, daerah Gabus ini. Dulu pernah rame-rame
diperkirakan di daerah Tamblang. Tapi kalau ngelihat pintu tolnya di sini ada kemungkinan berubah. Semoga pandemi berlalu, ekonomi kembali pulih, dan pengembangan wilayah, bisnis properti kembali menggeliat, maka daerah ini bisa pastikan sangat berkembang. Sudah banyak pengembang kecil-kecil yang masuk di sini, satunya rumah-rumah subsidi. Jadi di sebelah kanan kita ini hamparan sawah, Sabana Balong. Bisa jadi hamparan sawah ini sudah dimiliki oleh pengembang-pengembang besar. Ini jalannya lumayan keriting. Biasanya kalau jalan keriting seperti ini banyak pembangunan proyek perumahan. Artinya bisnis masih menggeliat. CBL kalau kita lihat dari sini kedalamannya ada 5 meter di bawah jalan. Wah, ini perumahan apa nih? Ini pengembang juga, sahabat. Cluster Geria Family. Wah, cukup besar sepertinya. Lumayan besar nih, Geria Family. Jadi sekitar bulan Februari yang lalu ini kali CBL meluap sampai jalan ini banjir. Bisa dibayangkan kena tanggul jebol. Luar biasa ya. Kalau nggak salah bulan Februari atau Maret ya. Oh ya, untuk informasi survei ini kita lakukan pada hari Sabtu tanggal 22 Mei tahun 2021. Semoga ini bisa lebih mengupdate data mengenai Kali CBL, baik mengenai perumahannya atau yang lainnya, sehingga bisa dimanfaatkan oleh para pihak.
kembali ke komunitas YBP. Pada saat kopdar itu, kami para peserta diminta untuk memperkenalkan diri masing-masing. Waktu itu aku masih bertugas di Bank Syariah Mandiri, Balaraja, cabang Balaraja. Jadi ketika aku memperkenalkan diri sebagai kepala cabang Bank Syariah Mandiri, setelah ada perkenalan, aku jadi banyak disamperin oleh rekan-rekan yang lain. Maklum kepala cabang ya, mungkin beliau-beliau berharap bisa mendapatkan atau memperoleh fasilitas, dan buat gue nggak masalah. Nggak masalah kalau memang proyeknya oke, ya kita siap bantu, siap buka dalam hal pendanaan. Tapi karena aku di Balaraja, sementara peserta kebanyakan dari Bekasi dan Bogor, jadi tidak ada yang mampir. Cuman yang konten-konten kan ada orang, bukan orang Balaraja tapi orang sebelum Balaraja, Pak. Ya, kontek. Oh, ini perumahan lagi nih. Perumahan Puri Mahkota Muktiwari. Wah, cukup besar kayak ini. Puri Mahkota Muktiwari. Pada acara itulah mulai dibentuk cabang-cabang YBP dengan menggunakan judul Realty. Jadi kalau Bekasi ini Bekasi Realty, Tangerang Realty, kemudian Bogor Realty, Jogja Realty, begitulah. Untuk Bekasi ini yang seniornya sudah yang ingat, Bapak Purwanto, Pak Marjan, yang adminnya kalau tidak salah Bapak Zidni Ilman. Ini atas nama. Ya, itu sedikit review mengenai komunitas Yuk Bisnis Properti yang sampai sekarang sih masih eksis. Mudah-mudahan hasil observasi perkembangan jalan raya CBL ini, atau tinggian dari CBL ini, bisa dimanfaatkan untuk referensi mengenai update data terakhir, seperti misalnya kondisi jalan, masih rusak misalnya. Namun jumlah pengembang sudah mulai banyak. Ini perumahan Logam Bangun Setia.
agak ke dalam. Ini sudah lama. Ini jembatan pertigaan, ke kanan itu ke arah Tambun sepertinya. Green Permata. Mungkin kemarin yang jebol itu ini barangkali sekarang udah diturap. Victoria Asri. Mitra Malang banyak ini perumahan. Sahabat-sahabat YBB, perkembangannya jalan JBL ini udah bagus. Mungkin tanahnya udah mahal gitu. Yang paham mengenai harga tanah di sini, suhunya Pak Marjan Hamid, ya real orang lapangan yang ilmunya udah tingkat dewa. Salam hormat buat Pak Marjan Hamid.
Permata Nusa Indah Cibitung. Waduh, keren. Jadi memang pengembang ini sakti-sakti. Artinya saya sebelumnya belum pernah lewat sini. Pernah lewat sini itu perumahan itu belum ada. Sekarang udah berdiri. Jadi saya merasa saya baru 1 hari. Kemarin nggak ada, sekarang udah ada. Jadi mereka sakti kayak Sangguriang. Ini pertigaan ada ke Tamblang, Sukatani, lurus ke Kalijaya, Cikarang. Ya, ini pertigaannya. Ini bisa ke Tamblang. Udah rame ya. Oh ya, Tamblang itu singkatan itu, saudara mitra YBP, singkatan dari Tambun Belakang. Jadi dia termasuk Tambun, cuman bagian belakang. Jadi tinggal di mana? Tambun Belakang. Dulu seperti itu. Lama-lama disingkat aja Tamblang. Katanya seperti itu, kata orang-orang Tambun. Ya, buat sahabat-sahabat YBP, nanti vlog ini akan aku upload di YouTube. Jadi mohon dukungannya untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Agar ini channel ini berkembang dengan baik. Terutama buat suhu-suhu. Kapur, bubur, marjan. Bang, maaf dulu bang ya. Iya terus. Wah, memang harus sediain uang kecil harusnya. Mana ya bang kecil ya? Siapin nih, gak enak lah jalan itu. Ntar dah, habis makan. Habis makan kita kan balik lagi, nah itu baru kita kasih. Salah kan ya.
perumahan apa nih? Taman Kertamukti Residen. Oh, Taman Kertamukti Residen. Apa deh, kalau nggak ada pelangnya. Taman Rahman apa ya? Perumahan Thoyibah, Kampung Islami Thoyibah. Ini perumahan apa nih, nggak kelihatan. Tulisannya nggak kelihatan.
Jalannya lumayan keriting, sahabat JBP, sehingga kecepatan tidak bisa melebihi dari 10 km per jam. Jalan rusak dan berlubang. Ini pintu air.
perumahan satu lagi nih, apa nih? Gede juga kayaknya. Puri Lestari. Oh. Cuman nggak tahu nih banjir apa enggak deh ya. Mudah-mudahan aja enggak lah. Alhamdulillah, ini sampai juga kita di perumahan Gramapuri. Sahabat JBP, Mitra Ambalau, dengan sampainya kita di perumahan Gramapuri, maka selesailah sudah observasi kita atas jalan pinggiran Kali Cedel, mulai dari Desa Muarabakti sampai ke Gramapuri, perumahan Gramapuri. Karena ini sudah masuk wilayah Cikarang, dan ini juga termasuk perumahan yang berhasil. Sepertinya perumahan ini udah hidup, udah tertata. Ini bundaran kedua, tadi bundaran pertama kedua.
kita sudah sampai di danau perumahan Gramapuri. Ini danaunya. Baik, sahabat Ambalau, sahabat YBP, yuk bisnis properti. Kita sudah sampai di danau perumahan Gramapuri. Dengan demikian, review atau observasi terhadap raya CBL atau jalan raya pinggiran kali CBL kita cukupkan sampai di sini, dengan harapan semoga bisa dimanfaatkan dengan baik oleh sahabat-sahabat JBP, khususnya pihak yang membutuhkannya, untuk mengetahui kondisi terkini baik keadaan jalan, perumahan, dan perkembangan wilayah daerah Bekasi di sepanjang jalan Kali CBL. Karena saya lihat di vlog-vlog yang ada selama ini di YouTube, tidak ada yang nge-vlog atau yang mereview sejauh ini. Ini baru yang pertama. Semoga ada manfaatnya. Sebelum kita tutup, mohon terus dukung channel kita dengan melakukan subscribe, comment, like, and share, agar channel ini dapat berkembang dengan baik dan mempunyai manfaat. Kita akhiri liputan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.